Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tenaga dalam. Tenaga dari dalam diri kita. Dalam dunia spiritual ini tidak asing. Tidak asing. Bahkan banyak yang mendambakan memiliki tenaga dalam sehingga bisa memperoleh kekuatan dalam dirinya, atau bisa dibilang nanti orang sakti. Dan sebenarnya tenaga dalam itu tidak butuh guru, tidak butuh pembimbing. Tidak butuh pembimbing sebenarnya. Nggak harus diaktifkan orang lain. Nggak harus diijazah orang lain. Nggak harus diisi orang lain. Nggak. Setiap manusia itu memiliki energi yang luar biasa. Jalmo tan kena kiniro tadi, memiliki energi yang tidak bisa diprediksikan oleh siapapun. Kita membutuhkan orang lain untuk membimbing kita agar memiliki tenaga dalam, ya karena kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Nah, dari ketidakyakinan inilah sehingga kita untuk memiliki tenaga dalam itu harus tergantung dengan orang lain. Harus pakai amalan inilah. Harus pakai tirakat inilah. Harus pengisian inilah. Harus bermahar inilah. Kita yang susah. Kita yang susah. Semua manusia itu sudah memiliki tenaga dalam. Bahkan setiap hari sudah digunakan tenaga dalam itu tanpa disadari. Lah di sini sampean harus, agar sampean tidak membutuhkan pembimbing, sampean harus sadar apa itu tenaga dalam. Tenaga dalam adalah tenaga yang berasal dari dalam diri kita. Contoh, kalau kita sudah punya tenaga dalam, di saat saya mengangkat cangkir kopi ini yang kita gunakan adalah tenaga dari dalam diri kita. Saat saya bicara ini, saya pun menggunakan energi dari dalam diri. Itu bukti real kalau semua orang itu mempunyai tenaga dalam. Tergantung kapasitas besar kecilnya tenaga itu sesuai dengan apa yang kita angkat, apa yang kita inginkan. Makanya dalam pelajaran tenaga dalam ada namanya olah nafas. Karena olah nafas inilah mendorong atau bisa memperbesar kekuatan tenaga dalam kita. Tetapi sebenarnya sudah ada, tenaga dalam itu sudah ada. Tinggal memperbesar, perkecil, memanfaatkan untuk apa itu aja. Jadi tidak butuh diijazahi, tidak butuh dibuka kuncinya. Kunci apa yang mau dibuka? Saya isi mas, tenaga dalam mas.
sugesti. Kok bisa mendal-mendal itu Kang? Sugesti. Jangan heran. Jadi spiritual itu enggak boleh heranan. Dan enggak boleh baperan, spiritual baperan. Jadi kalau ada jimat bisa memperkuat diri, itu bohong. Ada amalan yang menambah kekuatan diri, itu bohong. Yang menambah kekuatan jenengan itu adalah di saat olah pernapasan jenengan sempurna, kekuatan pikiran jenengan sempurna, makan yang banyak, nanti juga kuat. Nggak perlu diisi, isinya ya pakai nasi atau kopi gitu enak. Ya saya minta maaf, ini video edukasi agar kita menjadi spiritual yang cerdas. Yang cerdas, tidak mudah terombang-ambing. Tidak hanya ikut-ikutan, spiritual itu jangan ikut-ikutan. Jadi seorang spiritual itu harus punya pendirian, harus mempunyai keyakinan diri. Nah, kalau orang lain yang membangkitkan, entah itu lewat ijazah, amalan atau apa, itu hanya sugesti diri, mensugesti diri kita, menambah keyakinan kita. Apa ada amalan mantra atau apa yang sakti itu? Saktinya karena kita gunakan, yang menggunakan itu kita. Untuk mantranya ya udah ada sakti-sakti. Orang dulu itu malah ndak punya mantra. Mbah-mbah dulu ya semilah jadi. Ya karena dia belum fasih mengucapkannya itu. Hanya yang dia dengar-dengar saja. Sekarang dikembangkan. Ada pengisian kodam, pengisian tenaga dalam, pengisian ini untuk menarik orang. Saat orang masuk, yaitu makanya difikirkan dulu, dicermati. Kalau kita bicara tentang tenaga dalam, semua orang punya, hewan aja punya tenaga dalam. Kalau hewan tuh terus yang aktifkan siapa? Masa harus dijasai? Apa harus diisi gitu? Ayo lucu. Belajar cerdas, belajar paham, nggak usah pinter, yang penting kita paham. Kang Tro kok gini? Ini namanya edukasi kok. Edukasi itu kan sah-sah saja. Nanti Kang Tro nggak punya murid loh, saya nggak butuh murid toh. Seneng karemu, rak seneng karemu. Nah, tenaga dalam ini bisa dikembangkan kayak ilmu Reiki, itu bisa menyalurkan energi kita. Itu pun juga tidak susah-susah amat kalau kita tahu caranya. Tidak susah-susah amat, cukup tangan fokus kita ke telapak tangan, tarik nafas, tahan di perut, sampai rasakan. Ini tujuannya untuk apa? Penyembuhan, menyalurkan ke orang lain, untuk apa? Ini pasti dingin nanti energinya. Kalau yang kiri, oh ini panas, tangan kanan itu panas, kalau tangan kiri itu dingin. Ini cuma seperti itu. Nggak usah tahan
tahap ya habis uangnya nanti kalau tahap terus. Naik ini tingkatannya gitu. Bayar lagi. Susah sampai hidup. Kita belajar itu untuk bermanfaat kok, bukan untuk menghabiskan galaknya. Ya mungkin ada yang tidak senang dengan pembahasan saya, dengan channel saya. Enggak apa-apa, saya itu ya enggak butuh disenangi orang. Yang penting saya berbagi, dipahami, dicermati, agar kita tahu aja sudah cukup. Nggak perlu muji saya, nggak perlu. Ini hanya menyampaikan perjalanan spiritual, bercerita tapi sudah menjalani, tidak asal cerita tapi belum pernah menjalani. Nanti jadinya omong kosong. Makanya tenaga dalam itu semua orang punya, kebatinan semua orang punya. Nggak usah dibuka, kebatinan juga punya orang. Kalau sampai melihat, mendengarkan musik yang sedih sampai ikut nangis, itu kebatinan. Sampai melihat pengemis ingin ngasih, itu ya kebatinan. Nggak usah diijazai tetek bengek. Dah punya, tenang. Ini kalau mau ngisi benda dengan tenaga sampean, ya tinggal nyalurkan ke tenaganya. Nggak usah ribet-ribet, pegang bendanya. Saya fokus ke ini. Tujuannya apa? Ingin ngisi ini, oke. Tarik nafas dari hidung, tahan perut, salurkan ke sini. Tiupkan lewat hidung lagi ke benda ini. Jadi mas, boleh dicekkan. Puasa ndak kontrol, sampai seneng yuk poso. Mantrane apa Kang? Sak senenge sampean mantra. Yang penting sampean paham karo tujuane. Mantra itu kan mengucapkan tujuan. Tujuane sampean apa? Sampean kan harusnya paham. Gitu. Nah, ya kan? Jadi yo sing rasa seneng biyen nggak usah digagas. Yang penting kita belajar untuk kembali ke kesadaran diri. Ora usah berhayal deh. Pengen iso miber Kang, pengen bisa terbang Kang, pengen bisa ini itu. Gunanya untuk apa? Kak, cara bisa kuat tahan nafas kuat lama gimana? Harus sering belajar. Dibiasakan, berlatih. Saya dulu juga enggak tahan terlalu lama, ya lama-lama belajar tiap hari, ya akhirnya ya tahan. Kebiasaan, dibiasakan. Bisa sampai menyelam ke air gitu belajarnya. Di situ sampai kan nahan nafas itu lama, tahannya di perut. Dia bisa muncul berapa menit, besok diulang lagi, kan itu juga bisa. Nggak perlu duduk sila gini toh. Pokoknya senyaman jenengan. Orang belajar itu senyaman jenengan. Kita hidup itu senyaman kita kok. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Nggak usah banyak aturan. Yang penting tidak merugikan orang lain, ya sudah, pasti tidak melanggar aturan apa-apa. Simple ya. Daripada ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Banyakkan aturan malah kayak di penjara. Hidup suruh merdeka. Segala sesuatu diciptakan dalam semesta ini untuk kita nikmati kok. Bisa kita nikmati. Kita itu disuruh menikmati alam semesta hidup. Jadi jangan dibatasi, nikmatilah secara luas. Jangan mudah terbawa oleh arus-arus gitu. Karena apa? Mengikuti rasa kita saja. Wah, saya kalau ndak ini
gurunya ndak pas, kalau ndak itu guru itu banyak. Alam semesta ini loh bisa jadi guru kita, perjalanan hidup kita bisa jadi guru kita, hewan aja bisa jadi guru kita kalau kita mau mengkaji, kalau kita mau melihat terus berpikir, jangan merasa. Kalau merasa sampai akan merendahkan hewan, tapi itu sebenarnya juga pelajaran. Makanya harus apa ya, benar-benar dipahami. Nanti yang tidak suka dengan penjelasan saya ini, ya pasti menghujat, itu biasa. Karena apa? Karena mereka mungkin merasa saya rugikan, mungkin. Biasanya dapat mahar dari orang terus tidak dapat. Karena orang yang mau beri mahar paham, lucu. Tapi ini kan edukasi, kan sah-sah saja edukasi itu. Video edukasi itu bebas kok. Kalau buat kepekaan enak. Kepekaan itu urusannya dengan rasa, batin. Belajarnya enak. Zaman coba dengar musik yang sedih itu sampai resapi. Itu melatih kepekaan juga. Belajar bawa makanan ke jalan-jalan, ngasih ke orang-orang yang membutuhkan, itu ya belajar kepekaan. Malah manfaatnya banyak, bukan hanya kepekaan. Budi pekerti jenengan juga akan luhur. Hidup jenengan juga akan lebih berarti, lebih ada gunanya, bisa kita rasakan. Malah enak. Makanya semua orang itu sudah punya yang namanya tenaga dalam. Jadi tidak perlu sampai buka, sampai aktifkan. Cakra itu tidak perlu dibuka, diaktifkan, semua sudah aktif. Tinggal kita itu mau sadar atau enggak gitu. Mau kembali ke kesadaran diri kita atau enggak, atau hanya ikut omongan orang-orang. Kalau kita mau mengkaji, mau mencermati, mau memahami diri kita sendiri, semua ilmu itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Terkadang kita tidak mau memahami, kita lebih condong ke orang lain, percaya ke orang lain sebelum percaya ke diri kita sendiri. Coba belajarlah percaya dengan dirimu. Tumbuhkan prinsip dalam dirimu. Hargai dirimu sendiri. Karena itu wujud menghargai Tuhan itu dengan menghargai diri sendiri. Jangan buru-buru melihat sosok orang. Mungkin karena terahnya, karena dia pakaiannya ini, karena dia lulusan dari ini. Sama saja manusia. Mau terahnya apa, mau keturunan siapa, mau pakainya kayak apa, ya namanya manusia itu ya manusia, sama saja. Makanya kita harus paham. Saya hanya ingin mengajarkan kita kembali ke kesadaran diri. Belajar tenaga dalam itu cukup semenit, asal sampai tahu, asal sampai sadar. Kalau tidak sadar susah, nanti sampai banyak tirakatnya, banyak amalannya, harus tingkat inilah, tingkat inilah, tingkat inilah. Malah susah, menyusahkan diri sendiri. Jadilah spiritual yang paham, yang cerdas, yang berkualitas. Jangan kebawa rasa, nanti baperan. Kembali ke kreativitas diri. Di saat dicela, tunjukkan kreativitasmu. Karena nilai orang hidup itu bukan baperannya, bukan pinternya, tapi apa? Karyanya.
Di saat karya itu bisa dirasakan oleh yang lainnya, di situ sampai akan menilai, akan punya nilai dalam diri jenengan. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, saguntumati.